Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridha
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah pada hari ini. Alhamdulillah Tribuners. Nah, mendekati pertengahan puasa, kami masih setia membersamai seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan di setiap episodenya. Dan insya Allah akan senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pada hari ini kembali kami izin untuk menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil.I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya dilancarkan ibadah puasa hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Ustadz, hari ini mungkin saya mau membahas sesuatu yang cukup dekat dengan anak-anak muda ya. Kalau anak muda sekarang ini Pak Ustadz ada semacam kondisi yang mana cukup sering merasa cemas berlebih atau bahasa Makassarnya overthinking, Pak Ustadz. Bahasa kerennya overthinking, selalu cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi kepada diri mereka. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz sedikit banyak dibagikan kepada kami, kepada anak muda, kepada seluruh Tribuners mengenai kunci dari ketenangan jiwa itu sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada kesempatan ini kita membahas tentang kunci ketenangan jiwa. Jiwa itu memang harus kita asah. Ya, jadi kalau dalam bahasa filsafat itu nalar itu harus diasah dengan membaca. Kalau jiwa itu harus diasah dengan zikir. Nah, bagaimana cara atau trik menemukan ketenangan jiwa dalam pandangan Al-Quran, terutama dalam surah Al-Mudatsir? Yang pertama, kuncinya adalah warabbaka fakabbir. Kalau hati kita mau menjadi tenang, maka biasakanlah besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibesarkan jabatan, jangan dibesarkan harta, jangan dibesarkan keturunan. Yang harus kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut ulama tafsir, untuk membesarkan Allah itu yang pertama caranya adalah ya bisa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah banyak zikir. Dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang enggan berzikir, malas berzikir, maka dia disempitkan kehidupannya. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita, hati kita selalu berzikir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya lihat sekarang ini anak-anak muda ingin mencapai ketenangan itu datang di warkop. Ini fenomenal ini. Di mana-mana saya berjalan di kota di seluruh Indonesia ini, setiap saya mau diajak bertemu, ya janjiannya di warkop. Nah, boleh kita ke warkop, tetapi saya berpesan kepada seluruh umat Islam, begitu tiba waktu sholat, mari kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di warkop kota Makassar ini, itu disiapkan tempat sujud, ada musalla kecil. Ya, musalla kecil kita sempatkan waktu kita bersujud ketika kita datang di warkop dan tiba waktu sholat. Warabbaka fakabbir. Besarkanlah kalau mau hati kita menjadi tenang. Yang kedua, wathiyabaka fatahhir. Pakaian kita harus dibersihkan. Kalau kita mau menghadap sama Allah, pakaian kita harus pilih pakaian bersih. Jangan memilih pakaian itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai sembahyang, sholat. Harus kita pisahkan mana sarung tidur, mana sarung sholat. Kita khawatirkan jangan sampai sarung kita pakai tidur, ternyata ada kena najis. Apalagi kita mau menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita menghadap sama Pak Bupati, Pak Gubernur, Wali Kota, pakaian yang rapi. Tetapi begitu kita menghadap sama Allah, pakaian ala kadarnya saja. Jadi, wathiyabaka fatahhir. Yang berikut, yang dimaksudkan dengan wathiyabaka fatahhir, ya sumbernya halal, Mbak Susan. Jangan sampai kita, baju kita yang pakai, belikan baju hasil korupsi. Ya, sumbernya halal. Ini yang harus diperhatikan. Karena untuk mencapai ketenangan jiwa tadi itu ya tadi warabbaka fakabbir, yang kedua wathiyabaka fatahhir, bersih, pakaian kita harus bersih. Yang ketiga adalah warrujza fahjur. Perbuatan dosa tinggalkan. Fitnah, caci maki, menjatuhkan orang, mencari-cari kesalahan orang lain, tinggalkan. Karena kalau kita tetap melakukan itu, maka hati kita menjadi gelisah.
Kenapa? Tidak ada ketenangan dalam diri kita. Karena selalu kita sibuk mencari-cari kelemahan orang lain. Padahal kelemahan kita juga ada. Makanya pepatah mengatakan, Pak Susan, kalau ada gajah besar di peluk matanya dia tidak lihat. Tetapi ada semut yang meninggal di tetangganya dia lihat. Artinya kita ini manusia terkadang pandai mengoreksi orang lain, tetapi kita tidak pandai mengoreksi diri kita. Warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Yang keempat adalah wala tamnun tastakthir. Biasa kalau membantu orang dengan harapan tidak mau dibalas. Karena kalau kita membantu orang dengan harapan untuk dibalas, untuk diberi, maka melahirkan namanya kekecewaan. Jadi jangan tergantung sama orang. Karena kalau kita tergantung sama orang, itu bisa melahirkan namanya kekecewaan. Biasa kalau bantu orang dengan ikhlas, tulus. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Kalau kita suka menolong orang, membantu orang, insya Allah Allah yang membantu kita. Jangan kita membantu orang karena niat untuk dibalas. Terakhir saya kira, kunci untuk mencapai ketenangan jiwa adalah wali rabbika pasbir. Kalau ada yang mengkritik kita, mencaci maki kita, jangan pernah berniat untuk membalasnya. Tetapi selalu kita bersabar. Bukankah Rasulullah SAW ketika dilempar berdarah dahinya, Abu Bakar marah. Ya Rasulullah, saatnya aku membalas. Kata Nabi, jangan kau membalas Abu Bakar. Membalas tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi justru yang menyelesaikan persoalan adalah memberikan maaf. Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai kata kuncinya bahwa ada 5 kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Pertama, warabbaka fakabbir, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian kita. Yang ketiga, warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Yang keempat adalah wala tamnun tastakthir, jangan kita membantu orang dengan harapan untuk dibalas. Dan yang terakhir saya kira harus kita selalu bersikap sabar. Saya kira demikian Mbak Susan, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Masya Allah, 5 kunci tadi pun sebenarnya jika ingin ditilik lagi ya Pak Ustadz, yang kita rasakan ketika berupaya untuk mewujudkan itu semua memang tak lain hanyalah ketenangan yang akan ada dalam diri kita. Tidak akan ada sakit hati dan seterusnya. Dan insya Allah dengan itu kita bisa menjalani hari demi hari, ibadah demi ibadah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membagikan ilmunya pada hari ini. Insya Allah Tribuners, kita berupaya untuk mewujudkan 5 kunci ketenangan jiwa tadi. Dan mudah-mudahan dapat dimudahkan setiap langkah-langkah yang akan kita tuju, khususnya di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi seluruh Tribuners. Dan hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Nah, Tribuners, pada hari ini tentunya kita masih akan mendengarkan ceramah yang insya Allah juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu izinkan saya menyapa kepada Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil.I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul lagi ya Pak Ustadz, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insya Allah kita juga dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Nah, tema hari ini Pak Ustadz, di beberapa kalangan sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini cukup sering membahas tentang hunian, mulai dari anak-anak muda sampai yang berkeluarga. Hunian ini menjadi semacam salah satu kebutuhan juga lah sebenarnya untuk seluruh Tribuners dan juga umat manusia lainnya. Nah, sebenarnya selain dari sebagai tempat untuk bertinggal, hunian ini kan sebagai tempat untuk beribadah juga dan seterusnya. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz kalau kita ingin mewujudkan rumah yang juga surga gitu? Artinya rumahku adalah surgaku. Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners, insyaallah mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nuansa Ramadan ini adalah nuansa spiritual. Topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang rumahku adalah surgaku. Menarik sekali Mbak Susan. Jadi rumah itu dalam bahasa Arab disebut sebagai baitun. Baitun jamaknya adalah buyutun. Artinya tempat tinggal. Ya, makanya ada ungkapan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi sesungguhnya rumah itu adalah tempat inspirasi. Ya, bagaimana kita harus menciptakan rumah yang bagus supaya kita bisa berpikir jernih, bisa kita beribadah dengan tenang. Ya, salah satu unsur yang harus dipenuhi rumah itu pertama ya desainnya bagus. Yang kedua tentu harus ada tamannya. Yang ketiga kalau perlu ada kolam renangnya Mbak Susan. Ya. Kemudian parkiran. Yang terpenting saya kira Mbak Susan itu adalah ada musola. Ya, jadi musola itu tempat beribadah. Kita harus siapkan rumah itu ya minimal ada tempat kita sujud di situ. Ya namanya juga perumahan sekarang ya kan ya SS ya sangat sederhana, tetapi bagaimana kita bisa mendesain rumah itu sedemikian rupa sehingga kita nyaman di dalamnya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana.
Jadi ternyata konsep rumah dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ternyata rumah itu adalah tempat tinggal sakanang supaya kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi happy, dan seterusnya. Bahkan kita bisa menemukan inspirasi. Ya mungkin di rumah kalau misalnya seorang dosen ya harus ada tempat inspirasi bisa menulis. Ya. Kalau misalnya seorang pengusaha mungkin ada tempat di situ lobby yang tempat bisa bernegosiasi. Ya. Ini penting kita harus perhatikan. Apalagi kalau kita misalnya rumah kita itu menggunakan semen tonasa ya. Ya, apalagi semen tonasa itu punya moto kokoh, kuat dan terpercaya. Ya. Dan ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW membangun kehidupan keluarganya, yang pertama diciptakan Nabi itu adalah menciptakan ya namanya kasih sayang. Ya, dia dia sangat mencintai istrinya. Makanya kalau dia berkata kepada istrinya, dia sangat lemah lembut. Karena istri itu harus kita panggil dengan nama-nama yang sayang. Jangan kita kasar terhadap istri. Istri itu harus dihadapi lemah lembut. Kalau istri marah, cara menghadapinya kita diam, jangan dilawang. Supaya rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu juga istri menyapa suaminya, cari panggilan khusus. Ya, misalnya Bapak, kalau saya Mbak Susan dipanggil Abi ya. Abi, Aba ya dan seterusnya. Sesuai dengan konteks kita, yang mana lebih suka kita pakai kata itu. Yang kedua, supaya kita rumah tangga menjadi baiti jannati, ya harus diperhatikan namanya kebutuhan istri. Ya, kebutuhan istri itu ya misalnya berpakaian, suka ganti-ganti baju apalagi pergi arisan, pesta dan seterusnya. Kemudian yang berikut, ya misalnya sekarang kebutuhan istri yang paling mendesak juga handphone. Ya, harus diperhatikan. Kalau memang kita mampu, ya jangan kita abaikan istri kita, jangan kita kiki terhadap istri kita. Selalu saya dukung ini perempuan ini. Ya, tidak boleh kita kiki terhadap istri. Harus kita pemurah karena rezeki kita itu di balik orang yang hebat itu, laki-laki yang hebat, ada di balik perempuan yang hebat itu, yang mengatur semua acara kita. Yang berikut, Nabi itu dia selalu berpesan kepada istrinya, ya sabar. Ketika Rasulullah SAW pulang berdagang tidak sukses acaranya, ya tidak sukses bisnisnya, ya Nabi bilang sabar. Dan istri juga Nabi mengatakan sabar. Insya Allah besok lagi kita berhasil bisnis kita. Nggak boleh justru marah-marah. Suami pulang bekerja, capek, tiba-tiba kita sambut dengan marah. Itu tidak boleh. Supaya rumah kita menjadi baiti jannati. Yang berikut, bagaimana kita bisa menciptakan rumah yang sakinah, mawaddatan warahmah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah rumah yang ditempati selalu mengaji. Saya kalau pergi khutbah Jumat atau ceramah, saya suka ngobrol-ngobrol yang di samping kanan dan di samping kiri saya. Ya, rata-rata orang pensiun. Saya tanya, Pak, apa kegiatan setelah pensiun? Oh, banyak jawaban kepada saya, Ustadz, program saya adalah one day, one juice. Luar biasa. Dia memprogramkan pada dirinya, membaca Al-Quran di rumahnya, one day, one juice.
berarti 1 bulan itu tamat baca Qur'annya. Karena katanya selama ini saya sibuk, tidak ada waktu mengaji. Mumpun bulan Ramadan ini, ya harus kita maksimalkan untuk selalu membaca Al-Quran, supaya rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, mari kita jadikan rumah kita sebagai syurga, ya, supaya kita menjadi tenang di dalamnya. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih. Luar biasa Pak Ustadz. Tadi disampaikan ya Pak Ustadz bahwa ada beberapa ciri-ciri rumah yang insya Allah juga akan menjadi surga kita. Dalam artian adalah rumah yang nyaman untuk kita membina keluarga, bagaimana untuk beribadah, dan juga tentunya mendidik anak dan sebagainya di dalamnya. Dan salah satu upaya terbaik yang bisa kita wujudkan juga adalah dengan mengupayakan kualitas terbaik ya Pak Ustadz ya untuk hunian, bukan hanya dari segi bentuk atau arsitektur, termasuk juga dengan bahan-bahan yang digunakan saat pembangunannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan semen tonasa tadi. Jadi ini bisa jadi salah satu upaya terbaik kita, apalagi untuk keluarga-keluarga muda yang masih ingin merencanakan rumah tangga dan seterusnya, bisa nih jadi salah satu opsi terbaik untuk seluruh Tribuners. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah membagikan ilmunya pada sore hari ini, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini, dan insya Allah sesaat lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa, dan insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih merasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam, yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para pendengar sekalian, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan makan dan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa selama sebulan pada siang harinya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, menjelaskan kewajiban ibadah puasa. Ini bermakna bahwa pensyariatan puasa ini ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman, yang mau melaksanakan ibadah puasa ini dengan tulus dan sebenar-benarnya. Di samping itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa tujuan ibadah puasa adalah agar tumbuh sikap takwa
bagi orang yang menjalaninya. Lalu, apabila terjadi perbedaan pendapat umat Islam dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri, apakah kita harus saling menyalahkan, bertengkar, mencaci maki sesama? Jawabannya tentu tidak. Bagaimanapun sikap saling menyalahkan, bertengkar, dan caci maki sesama tidaklah termasuk ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa yang menjadi tujuan puasa itu sendiri, sebagaimana penjelasan firman Allah Ta'ala tadi. Karena itu, upaya memahami perbedaan pendapat ini adalah sebuah keniscayaan dan dapat menghilangkan prasangka buruk sesama. Hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita bagaimana menentukan awal Ramadan melalui sabdanya, sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi fa in umma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Bila penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat An-Nisa'i. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para pendengar sekalian, muncul dua kelompok besar umat Islam dalam memahami hadis ini. Kelompok pertama, umat Islam yang memahami bahwa ru'yah di sini bermakna ru'yah dengan mata kepala atau ru'yah bil aini, sebagaimana zahir hadis. Karena itu, ilmu hisab tidak dapat menjadikan penentu awal Ramadan. Awal Ramadan berdasarkan pendapat kelompok ini tergantung kepada nampak hilal pada malam 30 Sya'ban di ufuk barat. Hal ini tentu tidak berlaku dalam metode ilmu hisab. Metode hisab menghitung suatu malam sebagai awal Ramadan asalkan hilal sudah wujud melalui penghitungan hisab, meskipun tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kelompok kedua yang berpendapat bahwa hisab dapat menjadikan penentu awal Ramadan. Kelompok ini berargumentasi bahwa yang dimaksud dengan ru'yah dalam hadis yang kami sebut di atas adalah mencakup ru'yah bil ilmi. Artinya mengetahui dengan jalan hisab. Penentuan awal Ramadan yang berbeda juga dapat terjadi pada kelompok yang menggunakan metode ru'yatul hilal dalam menentukan awal Ramadan, karena berbeda pendapat dalam mensikapi ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh Badan Hisab dan Ru'yah di bawah Kementerian Agama RI yang berpusat di Jakarta. Sebagian umat Islam seperti sebagian umat Islam di Aceh berpendapat ketetapan Badan Hisab dan Ru'yah di bawah Kementerian Agama RI yang berpusat di Jakarta dapat diikuti umat Islam di Aceh dengan alasan kaidah fikih. Penetapan hakim dalam masalah khilafiyah dapat menghilangkan khilaf. Namun penerapan kaidah fikih ini masih saja ditolak oleh kelompok lain dengan argumentasi Jakarta dan Aceh berbeda mataliknya. Sehingga perbedaan sikap ini menghasilkan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri yang berbeda pula. Bagi kelompok yang menggunakan hisab, karena metodenya yang berbeda-beda, kadang-kadang akan menghasilkan perhitungan yang berbeda-beda pula. Penghitungan yang berbeda-beda ini akan menghasilkan penentuan awal Ramadan yang berbeda pula. Di samping itu, hasil penghitungan yang berbeda dapat juga terjadi karena terjadi kesalahan dalam melakukan penghitungan, meskipun hisab yang digunakan masih mempunyai metode yang sama. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, alhasil diskusi ini akan sangat panjang dan tidak akan pernah selesai, karena masing-masing golongan
mempunyai pendapat dan argumentasinya sendiri. Karena itu, sikap toleransi dan saling menghargai dalam mensikapi perbedaan pendapat ijtihadiyah dalam menentukan awal Ramadan adalah sebuah keniscayaan. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Baihaqi bersabda, "Ikhtilaful ummati rahmah." Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Meskipun hadis ini masih diperdebatkan kesahihannya, namun dari sisi maknanya patut menjadi renungan kita bersama. Perbedaan tidak boleh menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Sebaliknya, perbedaan ini menjadi bukti betapa dalamnya khazanah keilmuan Islam, mengajarkan kepada umat Islam menjadi individu yang tasamuh, toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan tidak gampang menyalahkan. Perbedaan bukan untuk dihilangkan, namun bagaimana perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan dirayakan dalam kebersamaan. Bahkan para manusia terbaik dalam umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka juga sering berbeda pendapat mengenai suatu masalah. Pujian Nabi SAW kepada para sahabatnya sebagai manusia yang hidup di zaman yang terbaik tidak menghalangi mereka berbeda pendapat satu sama lainnya. Karena memang perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Karena itu, perkataan ulama salafus saleh terdahulu ketika mengemukakan pendapatnya sangatlah bijaksana dan sangat layak kita renungkan, yaitu ra'yi sawabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata yahtamilu sawab. Pendapatku benar, tapi bisa jadi salah. Dan pendapat selainku adalah salah, tapi bisa jadi benar. Akhirnya, dalam ceramah yang singkat ini, marilah kita simak pernyataan Imam As-Sayuti dalam kitab beliau Jazilil Mawahib bi Ikhtilafil Mazahib berikut ini. Ketahuilah, sesungguhnya perbedaan mazhab dalam agama ini merupakan nikmat yang agung dan fadilah yang besar. Ada rahasia yang tersembunyi padanya yang hanya diketahui orang-orang yang berilmu, tetapi tertutup bagi orang-orang jahil. Demikian saja ceramah singkat yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bersama Arif Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos. Selamat bulan Ramadan, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kali ini saya sedang berada di pembukaan acara Pasar Wadai di Kota Banjarmasin. Di Pasar Wadai ini ada berbagai macam jajanan-jajanan menarik, jajanan-jajanan culture dan lain sebagainya, Sobat Bipos dan juga Sobat Tribuners sekalian. Kalian bisa melihat secara langsung gimana makanan-makanan khas Kota Banjarmasin, makanan-makanan khas Kalsel yang ada di sini, dan bisa
ditanding lah sama makanan-makanan di luar lainnya, di luar Pulau Kalimantan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin Check It Out. Masakan khas Banjar, ayam bakar, ikan bakar, dan udang galah, pepesan, seluang goreng. Kisaran harganya dari berapa sampai berapa? Kisaran harganya kalau satu porsi per piring 30, kalau udangnya 100. 100 satu ekor. Kalau yang ayam bakar dadanya 35, pahanya 30, pepesan 30. Kisaran harganya. Kalau patin 25 per potong. Ini penjualan di Pasar Wadah ini udah tahun keberapa? Oh, sudah lama dah. Tiap tahun? 10 tahunan dah. Berarti tiap tahun jualan di Pasar Wadah? Setiap tahun. Lain di Pasar Wadah di mana berjualan? Kita kalau hari-hari biasa cuman dagang ditaruh di tempat orang aja. Oh, naruh makanannya ya. Yang pakai box kayak gini, nasi yang sudah jadi. Ini kan tahun ini Pasar Wadahnya ini gabung Bu, Gabung, Pemprov iya, sama menyatu. Pemko. Nah itu siapa menurut Bu? Bagus. Aku lebih baik kayak gini, rame kelihatannya. Kumpul semua lah. Kumpul semua, jadi kada berpisah kemana-mana. Tergabung di sini kan kita nyaman, ya kan? Nah, alangkah baiknya kalau setiap tahunnya untuk akan datang, bagus kita gabungkan seperti ini. Nah, walaupun di sini kedatangannya maupun di Pemko bagus juga. Nah, itulah. Yang penting tempatnya baik lah. Ditambah ini gratis juga lah. Dan lagi ini tahun ini kita gratis. terbagi-bagi ya. Kalau sekarang Pasar Wadahnya kan jadi satu tuh antara provinsi dan kota. Jadi itu sih bagian perbedaan dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Kalau jenisnya sendiri gimana Kak? Mungkin lebih beragam atau gimana nih kalau tahun ini? Kalau tahun ini sih kayaknya lebih beragam ya, sama seperti tahun sebelumnya juga. Tahun sekarang juga lebih beragam juga, jadi sama aja. Mungkin ada gak sih makanan favoritnya kalau yang paling ditunggu-tunggu gitu loh di momentum? Ada, itu salah ada. Kenapa nih kok suka itu dan apa nunggu-nunggu makanan itu? Karena enak, rasanya tuh nggak bisa didapat dari selada-selada yang lain. Itu sih.
teman-teman di Pasar Wadai Kota Banjarmasin, Sobat Tribos dan juga Tribuners sekalian bisa melihat menemukan berbagai macam jenis hidangan makanan takjil dari yang manis, asin, asam, pedas, semuanya ada. Bahkan ada makanan-makanan yang biasanya jarang ditemukan di luar bulan suci Ramadan, dan apabila sudah memasuki bulan suci Ramadan maka makanan itu akan ditemukan seperti misalnya ipau, bingga brandam, dan banyak lagi. Jadi begitu acara Pasar Wadai ini akan berlangsung selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, dan acara ini juga digabung antara Pasar Wadai dari pemerintah Kota Banjarmasin dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saling bersinergi dan menunjukkan banyak sekali stand-stand Pasar Wadai, stand-stand makanan yang bisa ditemukan di sini dengan harga yang cukup terjangkau. Mungkin itu dulu yang saat ini bisa saya Rifki Sulaiman sampaikan. Saya Rifki Sulaiman pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter tribunbengkulu.com. Jadi kembali lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Asyik, yang mana program ini merupakan salah satu program kita di bulan Ramadan ya Tribuners. Dan seperti yang Tribuners saksikan, saat ini kita sedang berada di kawasan Pantai Panjang Bengkulu, yang merupakan salah satu objek wisata yang memang menjadi andalan di Provinsi Bengkulu Tribuners, di mana untuk pasangan maupun keluarga biasanya sering menghabiskan waktu di sini untuk ngabuburit bareng, berjalan-jalan bersama keluarga sambil menunggu waktu berbuka. Bagaimana keseruannya nanti kita akan juga selain menyaksikan keindahan alam yang ada di sini, kita mungkin ingin menghabiskan waktu ngabuburit bareng keluarga ataupun orang tercinta nih Tribuners. Bagaimana terkait dengan keseruannya? Mari ikuti perjalanan kita. Pantai Panjang Bengkulu merupakan salah satu pantai yang memiliki pasir putih halus dengan pemandangan sunset yang indah. Tak heran jika pantai ini menjadi salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Bengkulu yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki garis pantai yang mencapai 7 km dan lebar. Pantai sekitar 500 meter. Karena panjangnya, pantai ini masuk dalam wilayah 3 kecamatan di Kota Bengkulu, yaitu Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Samban. Untuk menuju ke objek wisata ini, aksesnya juga cukup mudah, bisa menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum atau jasa transportasi online. Wisata Pantai Panjang hanya berjarak kurang lebih sekitar 3 km dari pusat kota, Simpang 5 Patung Fatmawati Ratu Samban. Untuk masuk ke objek wisata Pantai Panjang, pengunjung juga tidak dikenakan biaya sepeser pun, alias gratis. Biasa sih, kalau kesini kan suasananya lebih enak, lebih indah gitu kan. Jadi sering juga sih sama keluarga datang ke sini. Ibaratnya kan memang untuk healing-healing aja gitu. Ajak main anak juga ya Pak? Iya, sama anak juga. Tadi lagi main ke sana aja. Kalau untuk kulinernya gimana Pak? Buka puasa gitu, cocok nggak? Sebenarnya sih cocok sih, tapi ibaratnya kan kadang tuh kan terlalu dekat nih kayaknya. Jadi kalau untuk berbuka puasa sih bagus di sini. Jadi paling menunggu untuk berbuka aja di sini. Main sama keluarga. Bermain dulu ibaratnya kan pas buka nanti kan bisa juga pesan makanan kan ada juga gitu. Jadi lebih simpel sih. Bang, ini kita biasanya momen ngabuburit aja atau momen libur-libur lainnya Bang? Kita lagi liburan aja Bang. Nah, pas lagi liburan udah tuh kan kebetulan pula lagi Ramadan bulan puasa gitu kan. Jadi kebetulan juga sekalian main. Kita sering juga sih ke sini. Bang, selain fasilitas kuliner Bang, di sini Bang ada fasilitas apa aja Bang? Ada tempat naik delman atau foto atau seperti apa?
Kalau delman sih ada di sini. Biasanya sih ada juga yang delman untuk kalau foto sih ada juga sih yang sering yang nawarin foto gitu kan. Tapi ibaratnya kan tergantung kitanya juga gitu. Wisata Pantai Panjangnya cantik, bersih, dan bagus. Ini memang sering kita kesini atau gimana? Oh, memang sering kesini. Ada rekomendasi kuliner favorit atau apa untuk di wilayah Pantai? Kuliner favorit di sini adalah miner di sana. Apa itu? Mie. Oh, mie. Iya. Mie. Dia tuh bermacam-macam rasa pedasnya gitu, kayak barza, setengah barza gitu. Kalau untuk minumannya Pak, ada nggak Pak? Minumannya ini apa, bobaja itu. Apa itu Pak? Sejenis apa itu? Jenis minuman kayak bermacam-macam rasa kayak taro, latte. Mbak, kalau untuk pemandangannya biasa kita di sini hanya lihat pantai aja atau menunggu sunset Mbak untuk sore hari? Gimana? Menunggu sunset. Sunset juga. Iya. Karena memang sering bagus di sini. Iya, kalau hari panas sunsetnya sangat bagus. Nantikan program ngabuburit kita selanjutnya melalui program Ngabuburit Asyik. Saya Beta Misutra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa
dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah pada hari ini. Alhamdulillah Tribuners. Nah, mendekati pertengahan puasa, kami masih setia membersamai seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan di setiap episodenya, dan insya Allah akan senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kembali kami izin untuk menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhil.I selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Iya. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya dilancarkan ibadah puasa hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, hari ini mungkin saya mau membahas sesuatu yang cukup dekat dengan anak-anak muda ya. Kalau anak muda sekarang ini Pak Ustadz ada semacam kondisi yang mana cukup sering merasa cemas berlebih atau bahasa Makassarnya overthinking, Pak Ustadz. Bahasa kerennya overthinking, selalu cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi kepada diri mereka. Nah, mungkin boleh Pak Ustadz sedikit banyak dibagikan kepada kami, kepada anak muda, kepada seluruh Tribuners mengenai kunci dari ketenangan jiwa itu sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita membahas tentang kunci ketenangan jiwa. Jiwa itu memang harus kita asah. Ya, jadi kalau dalam bahasa filsafat itu nalar itu harus diasah dengan membaca. Kalau jiwa itu harus diasah dengan zikir. Nah, bagaimana cara atau trik menemukan ketenangan jiwa dalam pandangan Al-Quran, terutama dalam surah Al-Mudatsir? Yang pertama, kuncinya adalah warabbaka fakabbir. Kalau hati kita mau menjadi tenang, maka biasakanlah besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibesarkan jabatan. Jangan dibesarkan harta. Jangan dibesarkan keturunan. Yang harus kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut ulama tafsir, untuk membesarkan Allah itu yang pertama caranya adalah ya bisa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah banyak zikir. Dalam Al-Quran disebutkan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang enggan berzikir, malas berzikir, maka dia disempitkan kehidupannya. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri kita, hati kita selalu berzikir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan saya lihat sekarang ini anak-anak muda ingin mencapai ketenangan itu datang di warkop. Ini fenomenal ini. Di mana-mana saya berjalan di kota di seluruh Indonesia ini, setiap saya mau diajak bertemu, ya janjiannya di warkop. Nah, boleh kita ke warkop, tetapi saya berpesan kepada seluruh umat Islam, begitu tiba waktu sholat, mari kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di warkop kota Makassar ini itu disiapkan tempat sujud, ada musalla kecil. Ya, musalla kecil kita sempatkan waktu kita bersujud ketika kita datang di warkop dan tiba waktu sholat. Warabbaka fakabir, besarkanlah kalau mau hati kita menjadi tenang. Yang kedua, wathiyabaka fatahhir. Pakaian kita harus dibersihkan. Kalau kita mau menghadap sama Allah, pakaian kita harus pilih pakaian bersih. Jangan memilih pakaian itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai sembahyang, sholat. Harus kita pisahkan mana sarung tidur, mana sarung sholat. Kita khawatirkan jangan sampai sarung kita pakai tidur, ternyata ada kena najis. Apalagi kita mau menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita menghadap sama Pak Bupati, Pak Gubernur, Wali Kota, pakaian yang rapi. Tetapi begitu kita menghadap sama Allah, pakaian ala kadarnya saja. Jadi, wathiyabaka fatahhir. Yang berikut, yang dimaksudkan dengan wathiyabaka fatahhir, ya sumbernya halal, Mbak Susan. Jangan sampai baju kita yang pakai belikan baju hasil korupsi. Ya, sumbernya halal. Ini yang harus diperhatikan. Karena untuk mencapai ketenangan jiwa tadi itu ya tadi warabbaka fakabir, yang kedua wathiyabaka fatahhir, bersih, pakaian kita harus bersih. Yang ketiga adalah warrujza fahjur. Perbuatan dosa tinggalkan. Fitnah, caci maki, menjatuhkan orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Tinggalkan. Karena kalau kita tetap melakukan itu, maka hati kita menjadi gelisah. Kenapa? Tidak ada ketenangan dalam diri kita. Karena selalu kita sibuk